Saya Pepeng Mas, saya ownernya Clean Kopi. Kalau bikin kopi, mulai seneng kopi 2000 berapa? 2010 lah. 2010 itu mulai suka kopi, mulai beli alat-alat giling kopi tapi manual gitu. Terus akhirnya beli alat untuk nyeduh kopinya, dulu pakai Vietnam drip. Terus kesini coba pakai Aeropress gitu. Loh, beda ya rasanya gitu. Terus 2013 itu baru pertama kali saya pakai presso itu yang untuk bikin espresso itu suka. Awalnya sih tahun 2010, 2013 mulai serius, mulai banyak alatnya itu loh, seperti layaknya banyak orang sekarang gitu. Kami itu buka itu 2013 itu buka pertama kali yang untuk dipublish, maksudnya untuk umum gitu loh, maksudnya kita punya tempat itu. Awalnya kan kita nggak punya tempat, awalnya Clean Kopi cuma dipanggil ke daerah-daerah, ke kantor gitu, terus suruh bikinin kopi. Terus akhirnya punya tempat dulu masih nebeng di Sanata Dharma itu di PSL. Akhirnya terus 2015 kita pindah ke sini, ke rumah sendiri gitu. Clean Kopi awalnya emang tempat ini emang awalnya bener-bener nggak disetting untuk jualan di rumah gitu loh. Awalnya emang kayak gitu awalnya, terus sering jalan gini, terus sewa tempatnya mahal, terus akhirnya ya wes lah kita buka di rumah gitu. Nah di rumah bangunan ini kan unik gitu loh. Saya ketemu arsitek namanya Mas Yusing gitu, dia ngedesain bangunan ini, terus pengennya sih bangunan ini sebagai penanda bahwa wah ini ya itu Clean Kopi ya, itu ya sih, nggak usah pakai penandanya, nggak usah sing pakai pelang, nggak usah pakai penunjuk jalan gitu. Sebetulnya manual brewing bisa pakai cappuccino, cuman kita nggak bikin base espresso kopinya. Base espresso itu roastingannya biasanya dia medium atau medium to dark atau light to medium biasanya, pokoknya sih gitu. Nah kita levelnya lebih turun lagi, kita di light roast itu cuman di 11 menit, jadi nggak terlalu gosong. Kenapa? Karena dari sumber beannya aja udah bagus gitu, beannya aja udah enak gitu, dari mentahnya aja kualitasnya bagus. Cuman kalau itu dibikin gosong gitu ya, apapun itu kalau dibikin gosong ya cuman dapatnya pahit. Nah kita nggak main di level itu. Terus kedua, kita pengen orang-orang yang biasanya minum kopi yang pakai susu, pakai gula, ini loh ngicipi kopi yang nggak pahit pun bisa gitu. Caranya coba light roast itu tingkat, jadi nggak terlalu pahit gitu, jadi rasa buahnya lebih banyak, ada asamnya, ada manisnya, ada banyak lah, rasanya nggak cuma pahit gitu, bahkan pahitnya nggak ada. Nah kita sebisa mungkin nggak bikin kopinya itu pahit gitu. Itu kenapa kita nggak pakai cappuccino, akhirnya kita cuma mainnya di light roast gitu. Kenapa nggak ada wifi? Kita pengennya sih pengunjung itu saling ngobrol, misal lagi antri gitu, antrian ini sama antrian satunya itu denger cerita, wah ini anak UGM, aku pernah ketemu ini. Nah itu akhirnya, kamu kemarin yang ketemu istri ya, jadi akhirnya bisa ngobrol gitu. Karena aku sendiri udah megang handphone sehari mungkin 8 jam atau 5 jam lah, jadi sebisa mungkin waktu kesini ya emang ngobrol satu sama lainnya, nggak sing asik dengan handphone gitu, begitu. Kita mau ngebrew kopi dari nih Senggani Banjarnegara. Ini kopi bukan dari petani kopi tapi dari petani jagung. Senggani itu bukan nama desa sih sebetulnya. Senggani itu nama bukit yang ada di Banjarnegara, di Pegundungan nama desanya. Terus kita kerjasama dengan Indonesia Power untuk membantu pasca panennya kopi ini dari desa ini. Bu Murti nama petaninya, yang dia salah satu yang penggerak di sana itu. Kopinya itu unik, dia hampir nggak ada pahitnya sama sekali gitu. Terus jajannya ada sedikit manis, baunya kayak bau gula Jawa, jadi kayak air nira yang direbus gitu. Nah baunya kayak gitu. Ini
Terus kita ngebrunnya pakai ini V60. Terus bisa sih pakai Kalita, cuman misal pakai ini dia akan lebih tebel, manisnya agak sedikit hilang sih, cuman bodinya akan lebih tebal kalau pakai Kalita. Kalau nggak pakai Bonmax bisa pakai Kalita lagi, yang ini yang apa, yang Wave yang ini, dia akan lebih tebal rasanya. Jadi misal satu kopi dibikin dengan metode yang beda, rasanya pasti beda banget. Dari atas ini terus kita pakai suhu brewingnya di 80. Kenapa sih kita pakai 80? Clean kopi itu roastingnya nggak terlalu gelap, jadi kita cuma light terus biar nggak terlalu gosong kebakar, kita pakai suhu rendah paling 80 nih, sekian udah di brewing. Terus kita pakai metode Eton Suno itu dari Jepang, barista dari Jepang. Dia pakai slow drip. Kenapa sih pakai slow drip? Karena biar dapat rasanya lebih tebal gitu loh. Kalau pakai fast drip dia kan lebih cuer, nah jatuhnya gini. Setiap orang itu bisa bikin kopi, setiap orang itu aku yakin bisa bikin kopi. Masalahnya dia terlatih atau enggak, kedua dia itu ngerti kopinya itu buat dia itu cocok atau enggak, itu sebenarnya itu. Semua orang itu bisa nyanyi, nah itu semua orang bisa bikin kopi, masalahnya dia itu ngerti enggak sih, misal oh kopi ternyata nggak harus pakai suhunya lebih tinggi, kita cuma pakai 80 derajat gitu, green size nya diubah aja rasanya udah berubah gitu. Jadi kayak gitu sih, sama kayak lagu, dengan lagu sama alatnya beda pasti suaranya beda.